Alhamdulillah senang banget karena LASIK ini adalah salah satu tujuanku dari SMA. Semua orang yang mau LASIK itu merasakan ketakutan. Yang dirasakan adalah sakit gitu, nggak ada sih. Halo National Eye Center people, kembali lagi di podcastnya National Eye Center, Laser Podcast. Dan kita kembali lagi dengan nuansa yang baru ya, karena hari ini tidak seperti podcast biasanya. Kita hari ini mendatangkan seorang konten kreator yang lagi viral banget ya. Apalagi kegiatannya saat ini lagi disorot banyak anak muda gitu ya. Nah, ini adalah salah satu peserta dari COC. Ada yang tahu nggak COC itu apa? COC itu Class of Champion ya, yang dimana itu isinya anak-anak cerdas, pintar ya, IQ dan GPA-nya udah tinggi banget gitu ya. Dan hari ini kita ngobrol sama salah satu peserta COC yang ternyata sudah LASIK di National Eye Center. Siapakah dia? Ini dia Kak Aga. Halo semuanya. Halo. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gimana nih perasaannya kembali lagi ke National Eye Center? Wah, seneng banget karena terakhir itu aku kalau nggak salah check up 30 hari baru kesini. Oh gitu. Karena apa nih? Sibuk apa sekarang ini? Ya begitu. Ada syuting, ada kerja praktek, terus juga kemarin sempat ada perlombaan Duta ITS dulu. Wow. Jadi ya jalanin itu semua aktivitas. Super produktif banget ya sekarang ya. Amin. Apalagi Kak Agas ini sekarang sibuk di COC ya. Kok bisa sih sampai sana? Kok bisa sih? Nah, cerita dong sedikit. Sebenarnya kalau gimana caranya masuk COC itu aku awalnya diundang langsung oleh Kak Iman Usman, COO-nya dari Ruang Guru. Jadi beliau ngundang melalui Instagram waktu itu kayak available nggak nih waktu di sini gitu. Tapi nggak bilang kalau misalnya ada games apa, itu nggak bilang. Nah, aku tanya dong, dari mana dapat informasi tentang aku? Dari LinkedIn katanya. Jadi ngelihat kalau udah pernah menang puluhan lomba, terus habis itu juga IPK-nya alhamdulillah stabil. Jadi diundang lah ke Class of Champion ini, tapi belum tahu. Terus ketika aku tanya gamenya itu seperti apa, dia bilang kayak University War di Korea gitu. Nah, jadi aku langsung melihat ini bukan sebagai juara-juaraan lagi, bukan sebagai perlombaan, tapi aku melihatnya udah sebagai entertainment nih kayaknya. Jadi makanya aku menciptakan karakter yang sombong ini. Bener banget. Waktu aku lihat pertama kali, ini anak pede banget gitu ya. Sebenarnya saat di sana grogi nggak sih ketemu sama teman-teman yang super wow banget? Of course. Maksudnya kita ketemu dengan orang yang semuanya pinter. Dan pinternya itu bukan yang pinter biasa-biasa, yang pinter gak bisa disaingin gitu. Jadi aku melihat, wah ini apa kayak lapangan orang pinter semua nih. Terus abis itu ditambah lagi ada yang dari internasional kan, kuliahnya. Jadi makin kayak, wah ini opportunity untuk menang itu probabilitasnya sangat kecil. Apalagi lombanya kan matematik. Sedangkan di situ ada yang pernah ikut IMO, International Mathematics Olympiad. Jadi kayaknya udah nggak ada kesempatan deh gitu. Jadi aku makanya membranding diri seperti itu biar karakterku jadi kuat gitu. Bener banget sih, berarti udah belajar personal branding ya sebelumnya ya? Wah, aku belajar dari Anisi sih kayaknya. Nih, dan kamu itu kalau di COC ini ya, COC apa COC ya? COC ini kamu tersorot banget ya, karena banyak yang bilang kamu itu percaya diri ya, looks-nya oke banget. Gimana menurut kamu? Ya alhamdulillah ya, berarti apa yang memang udah aku rencanakan itu terjadi gitu. Memang resikonya adalah pasti ada orang aja yang nggak suka pasti. Karena kan karakter ya orang kan sukanya kan yang rendah hati, pintar dan gitu-gitu kan. Sedangkan di sini dalam segi kepintaran semuanya pintar nih. Terus apa ya yang bisa membuat ITS ini naik gitu? ITS ini kelihatan. Ya, aku melihatnya kalau dari muka aku nggak ngangkat. Maksudnya dari muka aku nggak ganteng, terus habis itu dari universitas juga kan pasti yang terkenal kan yang internasional, terus habis itu yang UI, ITB gitu-gitu kan. Jadi kurang terlihat. Bagaimana cara terlihatnya dengan membranding diri sebagai
salah satu karakternya itu yang sombong dan lawak gitu. Oke, wow. Oke, saat di COC itu siapa sih yang susah banget dilawan menurut kamu? Yang susah banget dilawan itu sebenarnya malah diri sendiri. Oh gitu. Iya. Wow. Karena oke. sebenarnya game yang kita mainkan, yang kita kerjakan itu sebenarnya basic human yang bisa dilakuin sebenarnya oleh semua orang gitu, bisa dikerjain oleh semua orang. Cuma di situ kan kita kan ke pressure, kita tahu di samping-samping kita itu jago semua. Oke. Terus habis itu kita juga harus dituntut untuk bisa cepat gitu. Jadi itu yang membuat kita permainan mental juga. Soalnya yang kayak eliminasi pertama, 10 pertama itu ada yang udah pernah juara ruang guru, udah ada yang pernah ikut ICO, International Chemistry, dan ada yang IPK-nya 3,9 atau 4 gitu. Jadi benar-benar nggak menentukan itu. Jadi mental juga penting di situ gitu. Oke, wow. Seru banget ya kalau denger COC itu. Aku juga ngikutin banget dari episode 1 sampai akhirnya kamu nyanyi-nyanyi ya. Di akhir ya. Gimana perasaannya kalau udah beres semuanya? Sedih nggak bisa ketemu teman-teman lagi itu gimana? Sedih ya, karena circle COC itu 50 orang itu sangat suportif satu sama lain. Jadi kita tuh benar-benar kayak di sosial media, di real life memang sama gitu. Karakternya emang baik-baik semua gitu. Jadi sedihnya karena itu, tapi senengnya karena kita bisa seru-seruan bareng. Jadi ketemu viewers gitu. Dan ya awalnya mungkin ngelihat kita lewat TikTok, lewat Instagram gitu waktu live segala macam, tapi bisa lihat kalian secara langsung itu salah satu experience yang menyenangkan sih. Wow, asik banget ya. Nah, itu dia ya, tadi dijelasin bagaimana sih dia perjalanannya di COC itu super seru banget. Aku juga ngikutin banget, super. Setiap hari tuh ada update live-nya, aku tunggu banget. Story kamu, joget-joget gitu ya, itu aku tunggu banget. Nah, anyways, selain Bagas ini, atau Kak Agas ya, lebih banyak disebut Agas ya daripada Bagas ya. Agas ini dia itu sudah juara Duta ITS sekarang ya. Wow, keren banget. Jadi terus juga Duta Inovasi ITS. Duta Inovasi ITS. Kemudian COC juga ada lagi. Ya, presiden organisasi. Presiden organisasi. Keren banget ya. Insecure langsung ya. Perasaan dulu kuliah tidur pulang gitu ya. Gitu aja. Kalau Agas ini super produktif banget. Selain itu dia juga juara ada di salah satu kompetisi namanya Lasik Gratis National Ice Center. Bener kan? Betul. Ya, dari pendaftar lebih daripada 2.000 orang, Bagas ini salah satu ya bagian section content creator yang juara di Lasik Gratis. Gimana perasaan kamu? Wah, alhamdulillah senang banget karena Lasik ini adalah salah satu tujuanku dari SMA. Oh, gitu. Tujuanku dari SMA sebagai laki-laki Sumatera, pengennya tuh kayak kalau misalnya mau berobat, mau apa, apalagi kan mata ini kan maksudnya pengobatan yang bisa menyokong aku dulu untuk masuk kedinasan sebenarnya. Oke, awalnya pengen kedinasan. Pengennya kedinasan. Jadi makanya itu salah satu yang ku kejar banget. Dan anak-anak Sumatera biasanya kan pengennya membiayai dirinya sendiri gitu kan. Jadi nabung-nabung dulu. Sempet udah nabung kayak ya udah lumayan, tiba-tiba ada kebutuhan lain gitu. Akhirnya belum berkesempatan dan kebetulan ada informasi Lasik Gratis ini. Aku lihat di Instagram, nggak sengaja muncul gitu dan ikutan gitu. Tapi ya sama seperti COC, aku menggunakan trik-trikku sendiri biar. Apa itu? Ada. Mau rahasia itu? Mau dibahas? Boleh dong, sepil dong. Jadi cara-caraku untuk memenangkan Lasik Gratis ini sebenarnya ada beberapa triknya. Salah satunya esai. Mungkin esai itu orang kan nganggapnya sepele ya. Tapi aku benar-benar niat, esai itu aku nulis kenapa sih aku butuh Lasik. Terus habis itu alasan-alasannya juga itu bukan alasan-alasan yang biasa gitu. Jadi memang ada tujuan future value-nya ke depan tuh gimana. Terus habis itu mendukung aku apa sih kalau setelah Lasik ini. Dan itu aku sampaikan dengan runtut dan panjang waktu itu. Dan aku juga kasih tahu tuh backgroundku seperti apa. Aku udah berusaha loh dalam pengen Lasik ini, aku udah mengusahakan sampai segini gitu. Nah itu aku sampaikan. Terus habis itu ada video. Nah kebetulan aku content creator ya memang tugasku membuat video. Jadi aku upayakan yang oke videonya gitu. Jadi aku usahakan memang benar-benar serius sih waktu Lasik Gratis
ada lomba lasik gratis itu. Jadi bukan asal submit aja. Bener-bener niat banget ya pengen Iya. lasik ya. Oke, kalau boleh tahu sendiri Kak Agas ini minusnya berapa sih sebelumnya? Aku minusnya dulu waktu aku SMA itu masih sangat kecil, Sangat kecil. 0,25, 0,5 gitu. Cuma sekarang itu udah sampai 2 Oh, dulu. minus 2, oke. Iya. Awalnya aku tahunya 1,75, 1,5 karena pakai kacamatanya kayak gitu. Ternyata waktu dicek di sini itu 2. Oh 2, oke. Seberapa ganggu sih kacamata saat kamu waktu itu ya dari SMA, terus kamu pengen kedinasan, terus akhirnya di ITS gitu. Gimana struggle-nya kamu pakai kacamata? Wah, kalau struggle-nya pakai kacamata sangat struggle ya, terutama kalau di kelas. Jadi harus ekstra memperhatikan. Jadi memperhatikan. iya, karena kan harus fokus ya. Soalnya kalau mata minus itu kan melihat itu kan buram, nggak bisa. Jadi pakai kacamata pun aku duduk paling depan. Oh gitu. Oke. Harus duduk paling depan. Jadi cukup mengganggu sih, apalagi kalau olahraga ya. Kamu hobi olahraga ya? Oh sangat. oke. Iya, jadi dari SMA itu kan memang mempersiapkan untuk kedinasan. Jadi olahraganya itu dari kelas 1 SMA itu udah olahraga banget gitu. Jadi udah mengusahakan semaksimal mungkin, kayak olahraganya udah dikencengin, akademiknya juga udah dipersiapkan. Tapi karena waktu itu mataku masih minus, jadi nggak bisa akhirnya daftar gitu. Jadi diurungkan ya Diurungkan niatnya. Dan ngomong-ngomong nih, karena Agas ini suka olahraga nih, aku tuh lihat TikTok ya, banyak banget yang komen, Agas kok bisa six-pack? Itu keluar banget itu. Ada tips nggak barangkali? Sebenarnya kalau six-pack itu tuh kita harus diet. Diet? Iya, nggak bisa kalau misalnya olahraga doang, itu harus memang yang tubuhnya metabolismenya bagus. Kalau memang yang cuma olahraga pure doang. Tapi kalau kita secara normal ya diet yang terutama yang paling penting sih. Gitu. Oke, selain jaga mata, dia jaga fisik juga, prestasi jalan produktif semuanya ya Kak Agas ya. Oke. Nah kemudian nih Kak Agas, ngomong-ngomong soal lasik, gimana sih perasaan kamu waktu tindakan dari pemeriksaan awal sampai akhir? How you feel? Tentunya semua orang yang mau lasik itu merasakan ketakutan. Kamu juga gitu? Pasti takut gara-gara kan ya kita membayangkan mata kita ini yang sangat lembut ini tiba-tiba dioprek-oprek gitu kan di dalam pikiran kita. Nah, tapi setelah aku ke NEC, padahal aku kan maksudnya dapat lasik gratis ya, tapi perilaku staf, karyawan itu tuh sama. Benar-benar gak ada beda, benar-benar humanis. Terus habis itu kita juga diarahkan, oh nanti setelah ini ada pemeriksaan tekanan bola mata ya, nanti ada tiupan sedikit gitu dijelasin. Jadi kita nggak kaget gitu waktu kita proses dalam pengecekan maupun dalam operasinya. Operasinya juga dokternya Dias, kebetulan aku sama dokter Dias ya. Dokter Dias itu sangat jelas gitu dalam memberikan instruksi kayak ini kamu fokus ya ke sini ya gitu. Gitu. Jadi cukup menyenangkan sih aku selama operasi dan pengecekan di NEC ini. Oke, pertanyaannya, sakit nggak sih lasik? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali? Nggak sama sekali. Apa yang dirasain pas lasik? Yang dirasakan adalah kayak kalau misal di mata itu kayak ada yang neken aja. Oh. Kayak kalau kita kelilipan kan kita kan suka megang mata kita gitu. Nah kayak gitu. Persis. Iya. Jadi kayak benar-benar nggak ada rasa yang sakit gitu, nggak ada sih. Nggak ada. Makanya aku awalnya kan ketakutan ya. Terus habis itu aku lihat video-video di YouTube kayak orang lasik dengan smile gitu, dengan metode yang smile. Aku ngelihat kok perempuan-perempuan bisa senyum-senyum, masa perempuan aja kuat, masa aku nggak kuat gitu. Dulu yang ngebuat aku pride untuk santai aja lah itu sih. Terus kemudian ya memang benar dari kan karyawan-karyawan di NEC juga kan banyak yang udah lasik nih. Nah jadi mereka tuh kasih testimoni kayak enggak kok nggak sakit sama sekali, benar-benar nggak ada rasanya gitu. Dan memang terbukti sih nggak ada rasanya. Iya oke deh kalau gitu. Kamu pakai metode apa sih waktu itu? Nah aku pakai metode Z-Smile. Oh Z-Smile gitu ya, karena dia bukaannya lebih kecil gitu ya. Iya. Pemulihannya gimana pemulihannya? Cepet banget. Aku H+1 itu mata kananku itu udah bisa
melihat secara normal. Oh, oke. udah Nggak ada nol. rasa gimana-gimana gitu pas kalau perih sakit, aduh gimana? Nggak ada. Aku Kebetulan bayangin takut. kalau Z-Smile itu kan karena sayatannya juga sangat kecil, Mm-mm. jadi nggak ada rasa sakit sama sekali sih. Oh. Mungkin kalau efek sampingnya kayak matanya agak kering gitu. Agak kering. Tapi kita dikasih cairan apa ya itu untuk mata, tetes mata itu. Jadi itu yang ngebuat enak sih, enak aja aku menjalaninya. Oke. Ada perawatan khusus nggak sih pas lasik saat kamu habis tindakan smile waktu itu? Ada. Jadi Apa itu? aku nggak apa ya, kalau mandi itu nggak kena mata. Mm-mm. Maksudnya jangan cuci muka dulu segala macam karena kan menghindari air itu masuk ke mata. Oke. Karena kan ada sayatan itu tadi kan. Mm-mm. Takutnya infeksi atau segala macam. Selebihnya itu mengurangi gadget aja sih. Mengurangi gadget, terus syuting-syuting di ini dulu, di pending dulu gitu. Ya selama masih menggunakan matanya dengan normal, maksudnya secukupnya aja, jangan terlalu dipaksain kayak begadang gitu-gitu masih oke sih. Aman kok. Aman ya. Iya, Nah setelah COC itu kamu sebelum lasik atau sesudah lasik? COC itu aku waduh, aku timelinenya kok lupa ya. Kayaknya COC itu kan bulan Mei. Oke, bulan Mei. Udah lama ya berarti Udah ya? lama. Mm-mm. COC itu syutingnya bulan Mei. Jadi kalau viralnya mungkin duluan lasik dulu baru viralnya, baru itu COC-nya rilis gitu. Oke. Nah, cuma kalau lasiknya kayaknya lasik dulu deh. Lasik dulu deh. Oke. Kalau syutingnya sebelum COC. Jadi COC dulu nih syuting, aku makanya waktu syuting aku masih pakai kacamata Iya kan. itu aku juga perhatiin. Tahu pakai kacamata habis itu enggak? Iya, kan? habis itu tiba-tiba berapa hari kemudian, kayak seminggu kemudian aku tuh dapat berita kalau aku menang waktu itu. Gitu. Terus habis itu nggak lama dari itu langsung tindakan dan ya udah langsung aman deh. Waktu COC rilis aku udah tidak menggunakan kacamata, makanya udah nggak gitu-gitu lagi. Oke, aku juga inget nih, kamu gimana sih logonya gini ya gak sih? Iya gini. Identiknya gitu ya, biar kelihatan sombongnya gitu. Sombongnya. Jadi memang di-create itu sebenarnya. Apalagi habis lasik makin sombong nggak? Makin sombong karena makin cerah. Makin bisa melihat dengan benar. Oh gitu. Dan kemarin sempat ke ITS terus banyak yang nyorakin ya. Ya alhamdulillah. Gitu. Ih, Agas ganteng banget gitu katanya. Tapi aku di sini juga agak sedikit merinding ya karena agak ganteng juga ternyata. Oke. Dan ngomong soal lasik nih, Agas ya sendiri. Kalau kamu sendiri seberapa merekomendasikan sih kamu buat orang-orang tuh lasik gitu, bebas kacamata? Sangat merekomendasikan sih. Karena jujur setelah lasik ini banyak hal yang sebelumnya kita terhambat oleh kacamata itu bisa kita lakukan dengan mudah. Kayak ya segampang kita mau nonton ke bioskop misal. Nonton ke bioskop itu biasanya aku lupa bawa kacamata, jujur aja. Karena aku sering pakai kacamatanya kan kalau misalnya aku di kampus gitu, ngelihat board gitu kan. Tapi kalau kayak ke mall gitu-gitu biasanya lupa. Dan kalau lupa bawa kacamata ya nggak kelihatan filmnya. Maksudnya kayak subtitlenya itu nggak kelihatan. Subtitle segala macam. Dan bahkan kalau kita mesen minuman atau apa gitu, bener-bener susah banget. Aku kadang-kadang pakai HP harus ngezoom gitu. Relate banget sih itu. Super relate banget. Untuk lihat. Nah, dengan adanya kita nggak menggunakan kacamata lagi, jadi semua barrier itu kan hilang aja gitu. Dan apalagi kalau misalnya untuk teman-teman yang SMA, masih SMA ya mungkin ya, bisa tindakan kan SMA, itu yang persiapan kedinasan menurutku worth it banget untuk lasik sih. Karena ya itu salah satu poin penilaian yang besar juga kesehatan mata itu. Jadi direkomendasikan. Oke, setelah Agas sudah jadi alumni COC, udah jadi duta ITS, habis ini juga semester tua ya? Iya, ya. semester 7 Apa yang ini. bakal kamu lakuin lagi ke depan? Oke, kedepannya aku jelas akan mengembangkan sosial media tentunya, melanjutkan itu. Karena sebelum aku COC juga aku tuh udah content creator. Aku emang udah buat konten-konten. Makanya waktu itu kan 25.000 followers sebelum COC.
Sekarang Terus berapa? naiknya sekarang 180. Serius? 180.000. Wow, Gitu. Jadi keren banget. ya. Jadi works gitu ya. Works banget, sumpah. Terus gimana? Ya. Nah, jadi kedepannya Mm-mm. aku udah kerja praktek juga kemarin di salah Oke. satu BUMN. Jadi makanya data juga untuk nantinya lulus itu udah ada. Jadi insya Allah pengennya 3,5 tahun sih. 3,5 tahun lulus. Amin. Terus habis itu mempersiapkan sosial media, terus juga mempersiapkan karir ke depan juga. Nabung-nabung gitu sih. Ya biar jadi kan kita kan sebagai perintis nih bukan pewaris. Jadi harus kerja kerasnya lebih ekstra gitu. Oke, baik. Oke, apalagi kamu mahasiswa ya, agent of change katanya Iya. gitu ya. Apalagi sekarang udah membiayai semua kebutuhannya itu sendiri. Serius? Iya, jadi Wow. udah harus berpikir keras nih nanti proyeksi ke depan harus kayak gimana gitu. Wow, keren banget, kasih tepuk tangan dong buat Bagas. Gak nyangka loh, kamu usia berapa sih? Usianya baru 21 tahun. 21 tahun sudah sangat menginspirasi ya adik-adik Iya. semuanya ya. Adik-adik semuanya jangan, ini kita harus ambil kesimpulan banget bahwasannya Bagas ini orang yang produktif gitu ya. Apalagi setelah lasik udah banyak kesempatan terbuka Wah, lebar ya gitu. sangat. Jadi kamu semuanya harus punya motivasi besar kayak Bagas ini. Apa sih punya semangat juang yang tinggi gitu. Sebenarnya kalau dari pribadi aku sebenarnya itu melihat ke membanggakan orang tua dulu sih. Jujur aku berprestasi di perkuliahan, berprestasi di SMA, SMP itu tuh karena ingin membanggakan orang tua awalnya. Karena aku pernah ada di titik dimana hidup itu gampang banget, dapetin duit segala macam itu gampang. Ada juga di titik terendah gitu yang susah banget dan harus nabung segala macam. Nah makanya itu aku melihat opportunity yang ada sekarang itu dimanfaatkan. Apalagi kalau misal teman-teman belum ada opportunity nih, kayak belum viral atau apa gitu. Yang bisa teman-teman lakukan ya saat ini adalah berprestasi menurutku. Dan untuk berprestasi itu nggak perlu modal. Mungkin kalau kita bisnis, kita kan perlu modal. Nah kalau berprestasi, ikut lomba segala macam itu tuh nggak perlu modal. Jadi apa yang membuat kamu termotivasi adalah kamu mau jadi apa sih ke depan? Karena kesempatan ke depan itu kita itu tuh persaingannya tuh ketat banget. Bahkan sekarang kan ada AI, ada segala macam gitu. Kalau misalnya kita dalam segi kualitas ataupun opportunity kita kalah, ya udah kita nggak bisa apa-apa gitu. Jadi semangatnya adalah kita harus kepake suatu saat gitu. Kita bisa bekerja, kita bisa nge-create something gitu nanti. Itu sih kalau dari aku semangatnya. Semangatnya luar biasa sekali ya, sampai akhirnya bisa menang lasik gratis ya kan, dan bisa bebas kacamata sampai hari ini dan selamanya bahkan ya, karena lasik itu hanya satu kali seumur hidup gitu. Dan itu dia guys, kita kasih tepuk tangan dong buat si Agas ini ya. Best banget, kita beruntung sekali Agas setelah jadi alumni COC bisa hadir di sini dan cerita bagaimana pengalamannya di COC dan juga bagaimana pengalamannya setelah lasik. Seru ya, tapi ya all over seru ya. Seru banget. Jadi aktivitasnya sekarang tuh udah bebas aja kita. Aku kan suka fighting juga, aku suka gitu? kayak karate, aku suka. Jadi sekarang udah nggak perlu pakai kacamata lagi, jadi udah aman. Asik banget ya sekarang ya. Jadi lebih pede nggak? Jadi lebih pede. Jadi lebih sombong nggak? Jadi lebih wise. Jadi lebih bijak sekarang. Oke, Jadi deh, sombongnya mah di layar aja kalau ketemu aslinya baik banget kok guys ya. Nah oke, itu dia teman-teman semuanya NSC People dan juga Agas nih punya fanbase apa sih? Ada Pertegas namanya. Oh Pertegas, Masya Allah ya. Jadi NSC People dan Pertegas semuanya ya. Thank you udah hadir di sini dan Bagas thank you. Terima Kita kasih kasih. tangan lagi dong. Terus semangat dan terus menginspirasi banyak orang. Amin. Ya Bagas ya gitu. Terima kasih banyak. Mungkin ada statement satu kali lagi buat teman-teman. Iya, statement buat teman-teman, aku nggak bisa ngasih apa-apa kecuali ngasih motivasi kalian untuk terus belajar, terus lahap dalam belajar, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, karena kadang hal-hal baru itu yang ngebuka pintu-pintu rezeki yang lain. Jadi
aku nggak pernah membatasi diri. Aku ke organisasi, aku ke content creator, aku juga belajar gitu. Dan sekarang lagi proses menjadi penulis. Semoga nanti setelah ini bakal Muncul rilis juga buku-buku ya. bukuku. Jadi harapannya teman-teman juga seperti itu, mencoba semua hal yang bisa dicoba saat ini. Opportunity yang ada itu dimanfaatkan. Dan bagaimana sih Kak memilih opportunity yang terbaik gitu? Menurutku cari opportunity yang mulai dari yang kalian suka dulu. Jadi kalian sukanya apa? Misal sukanya olahraga, sukanya jadi atlet gitu, ya lakukan itu dulu gitu. Terus sedikit demi sedikit kalian memperluas bidang kalian, terus mempelajari banyak hal, dan ya hasilnya nanti kalian bakal merasakan. Kayak ini kan kayak dapat LASI gratis, tambah lagi COC, tambah lagi duta. Benar-benar Tuhan lagi Baik banget sama kamu ya. lagi memberikan semuanya gitu. Aku juga bersyukur banget sama Tuhan, dan yang paling terpenting juga ibadah, teman-teman. Jadi tetap ingat Tuhan karena semuanya itu akan dibantu sama Tuhan. Oke. Betul. Ya, aku langsung pengen sembahyang habis itu. Maksudnya sholat ya, maksudnya. Oke, teman-teman semuanya, thank you so much Bagas, thank you Ya, so terima much kasih. hari ini hadir di kesibukannya super padat banget ya. Datang ke sini dan sekalian kontrol ya tadi, Iya, hasilnya sekarang bagus. kontrol. Alhamdulillah bagus. Oke, bagus ya semuanya. Dan juga jangan lupa untuk National Eye Center, kalau misalkan butuh informasi lebih lanjut soal Bagas, bisa di mana Instagramnya? Di Instagram, TikTok, dan YouTube-nya BGSWIC. Oke, bisa stalking ke sana dan dapat informasi sebanyak-banyaknya Ya, gitu ya. Dan terima juga kasih. lupa follow juga Instagramnya National Eye Center di @nationaleyecenter.id. Thank you Bagas. Thank you. Kita jargon dulu ya Bagas ya. Oke. Seperti tagline kita bahwasanya National Eye Center ini easy, safety, and clarity. Ya, Oke. jadi kamu bisa bilang easy, safety, clarity gitu Oke. ya. National Eye Center. Easy, safety, and clarity. Bye-bye. Bye. Sampai jumpa. Thank you Bagas. Thank you.